Sahabat GKI, suatu kali saya tengah antri untuk membayar di sebuah toko kelontong yang sangat ramai. Begitu ramainya sehingga di antrian itu ada beberapa orang di depan saya sehingga saya tidak bisa melihat siapa pemiliknya. Tetapi dari antrian itu saya mendengar berulang kali sang pemilik itu berkata, "Ini saya sudah jual rugi ini, gak ada untungnya. Habis ini toko ini pasti tutup karena saya selalu jual rugi." Nah, nampaknya tiap kali ada orang yang menawar, kemudian sang pemilik itu berkata kalimat yang sama. "Ini saya jual rugi ini, gak ada untungnya. Habis ini toko saya akan saya tutup, gak ada untungnya." Nah, ketika tiba giliran saya menyapa sang tante yang saya kenal adalah aktivis di sebuah gereja. Dia kaget melihat saya, lalu dia berkata, "Aduh, Boksu kok nggak ngasih tahu kalau Boksu datang?" Saya menyalami tangannya, kemudian sambil berkata, "Tante turut prihatin ya, sebentar lagi toko tante tutup, jualan kok nggak pernah untung." Sahabat GKI, tante itu kemudian tersenyum lalu berkata lirih begini, "Boksu, jangan dengerin saya kalau lagi di toko, udah pasti banyak bohongnya. Dengerin saja perkataan saya kalau pas lagi ada di gereja." Sahabat GKI, Amsal menulis demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan timbangan yang tepat. Amsal 11 ayat yang pertama. Penulis Amsal sedang hendak memperingatkan mereka yang berdagang. Jangan curang, gunakanlah timbangan yang benar, bukan timbangan yang curang. Nah, di era sekarang saya yakin praktik seperti ini masih terjadi. Orang berdagang dengan menggunakan timbangan yang tidak seharusnya. Tetapi bukan hanya itu, sahabat GKI. Seringkali orang menggunakan kata-kata yang salah untuk menipu orang lain. Sama seperti tante tadi. Mengesankan ia menjual yang murah, mengesankan ia rugi terus, padahal toh tokonya makin ramai dan keuntungannya makin banyak. Ada satu hal yang harus kita ingat. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka perkataan dan tindakan kita mesti benar. Bukan hanya di gereja, tetapi juga dalam hidup sehari-hari. Sebab mata Tuhan melihat bukan hanya apa yang ada di altar, tetapi apa yang terjadi di pasar dalam hidup sehari-hari kita. Gunakan kata dengan seksama, sebab mata Tuhan melihat kepada kita. Terima kasih telah melihat tayangan ini. Jika tayangan ini memberkati, silakan membagikan kepada yang lain. Saya Wahyu Pramudia, salam GKI, Genta Kasih Indonesia. Tuhan memberkati kita.